Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Bu Alifatuz Zamzami selaku guru mapel fikih dan teman-teman saya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmatnya kepada kita sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa menemukan jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit hal yang dapat membuat kita termotivasi untuk lebih giat belajar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang bernama William A. Ward pernah mengatakan mengenai resep sukses seseorang yang dengan kalimat yang begitu indah yang berbunyi, resep sukses adalah belajar ketika orang lain tertidur, bekerja ketika orang lain malas, dan bermimpi ketika orang lain berharap. Dari perkataan tersebut, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa kita harus senantiasa belajar agar bisa menjadi orang sukses dan tidak menyia-nyiakan waktu, karena waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sebab waktu itu tidak bisa kita ulang. Jadi jangan sampai kita menyesali di kemudian hari. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, setiap orang satu dengan yang lainnya memiliki cara yang berbeda untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Seseorang memiliki motivasi untuk belajar karena memiliki keinginan, cita-cita, atau manfaat bagi dirinya sendiri. Tetapi mengapa kita nggak mau belajar? Padahal banyak manfaat yang bisa kita ambil jika kita giat belajar. Dan sebagian besar orang menjawab pertanyaan itu dengan jawaban malas. Sebuah jawaban singkat yang sangat berdampak besar bagi diri kita. Dan sejujurnya hal itu juga masih menghantui diri saya sendiri sih sampai sekarang ini. Lalu mengapa masih malas belajar? Dan jawabannya adalah karena nggak ada ulangan, ada acara TV kesukaan, mau nge-game dulu, atau macam-macam deh alasannya. Dan kita baru tersadar untuk belajar saat mendekati ulangan semester atau harian. Namun biasanya saat itu juga tugas kan numpuk ya, sehingga membuat kita jadi lebih pusing lagi untuk membagi waktu, dan pada akhirnya kita hanya bisa menyesal karena malas untuk belajar. Teman-teman yang berbahagia, merupakan suatu hal yang penting bagi kita untuk memperbarui motivasi dalam belajar yang semula keliru menjadi sebuah motivasi yang tepat. Motivasi belajar yang tepat akan sangat berpengaruh loh pada pembelajaran yang akan kita lalui. Untuk itu, saya mempunyai tips bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar. Pertama, pilihlah teman yang tepat. Teman akan membawa pengaruh yang besar pada diri kita. Seperti pepatah mengatakan, bila kalian berteman dengan penjual minyak wangi nih, maka kalian akan terkena harumnya minyak wangi. Namun apabila kalian berteman dengan pandai besi, maka kalian akan terkena percikan apinya. Atau kalaupun tidak, kalian akan terkena asapnya. Jadi bijaklah memilih teman, karena itu juga sangat berpengaruh dalam kehidupan kalian selanjutnya. Yang kedua, belajar apa aja.
Belajar kan merupakan kegiatan mencari tahu informasi nih. Jadi belajar kan tidak hanya bisa dilakukan di sekolah, belajar dapat dilakukan di mana saja. Belajar bukan berarti hanya kita membaca buku, namun belajar dapat dilakukan dengan melihat dan melakukannya. Dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, informasi bisa didapatkan melalui internet kan. Jadi lebih memudahkan kita untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, temukan motivator dan penyemangat. Temukan motivator dan penyemangat yang dapat membuat kalian termotivasi untuk belajar. Kadangkala nih ya, ada waktunya seseorang membutuhkan penyemangat untuk menjalani hidupnya. Penyemangat ini dapat berasal dari keluarga, saudara, atau teman yang terdekat gitu aja sih. Yang keempat, bermimpilah. Buat target dalam hidup kalian. Bermimpilah setinggi-tingginya. Orang yang berhasil dan sukses bermulai dari bermimpi. Dengan bermimpi dapat menumbuhkan rasa semangat dalam diri kalian untuk belajar, karena kalian memiliki tujuan yang harus dicapai. Jangan dengarkan perkataan orang lain. No, itu akan membuat kalian terhambat. Selagi kalian benar, bisa, dan mampu untuk melakukannya, it's no problem, you can do it. Dan buktikanlah kalian dapat menjadi apa yang kalian inginkan, dan kalian bisa membuktikan pada orang-orang yang dulu merendahkan kalian. Yang kelima, istirahatlah yang cukup dan lakukan refreshing. Belajar terus-menerus kan dapat membuat kita lama-lama jadi jenuh dan bosan. Untuk menghindari rasa jenuh ini, maka kita perlu beristirahat yang cukup, dan bila perlu harus pergi deh jalan-jalan untuk refreshing agar pikiran kita segar. Banyak orang yang stres karena kurangnya refreshing dalam hidupnya. Belajar itu nggak perlu lama-lama, tapi sedikit namun dilakukan secara terus-menerus. Kalian pasti akan merasakan hasilnya nanti. Yang terakhir, yaitu berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma kan banyak usahanya tetapi doanya sedikit. Doa dan usaha harus sama-sama seimbang. Better nih, karena usaha tanpa doa adalah sombong dan doa tanpa usaha adalah bohong. Jika kalian sudah berusaha dan berdoa tetapi Allah belum mengabulkannya, percayalah Allah tahu yang terbaik buat kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan udah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa qurrul lakum wa asa an taqrahum syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an yuhibba syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi sesuatu yang kamu inginkan itu mungkin terbaik untuk diri kamu, tetapi tidak di mata Allah ya. Kalau sesuatu dari Allah itu udah pasti yang terbaik untuk kamu, kan udah dipilihin sama Allah. Jadi kamu harusnya itu lebih senang kalau Allah nggak mengabulkan doa kamu, karena Allah yang memilihkan yang terbaik untuk kamu. Jadi itu sekian dari tips yang dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan ada sedikit pantun nih dari saya. Jalan-jalan ke sawah, tidak lupa memetik mangga. Mohon maaf bila ada salah, karena ini yang pertama untuk saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.